Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan dimanapun saat ini berada. Sungguh kita mengucap syukur kalau hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah. Mari, sebab itu kesempatan yang indah ini kita akan gunakan untuk memuji, menyembah Tuhan, Allah kita yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang sempurna, kasih-Nya nyata bagi kita semuanya. Haleluya, mari kita sembah dan puji Dia. Puji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Segala kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan sudah menyelamatkan kami dan berkorban untuk kami. Sebab itu kami mau bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku kekasih dimanapun kita berada. Tuhan begitu baik, sangat baik. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita masuk gerbangnya dan kita katakan dia Allah yang sungguh baik dan teramat baik bagi hidup Bapak Ibu, Saudaraku dan saya. Haleluya. Oh puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersuka cita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Haleluya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Pasti akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus tetap bersyukur.
Apapun itu keadaannya. Karena Tuhan adalah jaminan hidup kita. Mari kita katakan sekali lagi. Tuhan itu baik, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Oh puji Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Kita bersuka cita. Kita bersorak-sorai, kita bersyukur kebaikan Tuhan ada. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sama-sama. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh puji Tuhan. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Semakin kita bersuka cita dan mensyukuri segala kebaikan Tuhan, maka kita akan semakin cinta kepada Tuhan yang sungguh bertanggung jawab. Dia Allah yang sangat bertanggung jawab dan tahu kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Sebab itu kita mau katakan untuk menyambut firman Tuhan. Dia sanggup, Allah yang sanggup. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Dia Allah yang mulia namanya. Dia yang agung kebesarannya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan
yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan iman dan percaya katakan, oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Saatnya kami menerima berkat firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu kami akan mengalami pemulihan, kami mengalami berkat yang besar. Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, memberkati kami semua untuk siap diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera. Saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, juga anak-anak yang kami kasihi. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online pada saat ini. Semoga kiranya semua pendengar, baik dari jemaat setempat GBDI Citra Raya maupun dari manapun juga Anda berasal dan tinggal dimanapun juga, kiranya diberkati oleh Allah sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, mengalami diberkati, mengalami keadaan yang lebih baik, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Firman Tuhan pada saat ini yang akan saya sampaikan, judulnya adalah memiliki hati yang rela berkorban seperti Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak Anda membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Mulai ayat yang ke-26 juga demikian bunyi firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara, latar belakang daripada ayat ini adalah perayaan Hari Paskah. Bangsa Israel mempunyai perayaan atau hari raya yang banyak sekali. Salah satunya adalah Hari Raya Paskah. Itu adalah hari raya yang sangat besar bagi mereka.
memperingati eksodus bangsa Israel dari tanah penjajahan di negeri Mesir, di tempat mana selama sekitar 430 tahun mereka diperbudak di negeri itu. Dan mereka dilepaskan oleh Allah dengan tangan yang kuat, dengan cara yang menakjubkan, yaitu dengan cara mereka harus mengorbankan domba dan mengoleskan darah domba itu di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dan kemudian seluruh bangsa itu melihat suatu kenyataan bahwa rumah-rumah di negeri Mesir yang ambang pintunya tidak ada tanda darah, mereka mengalami kematian pada anak sulung mereka. Dari raja sampai pegawai-pegawai, bahkan sampai rakyat jelata, bahkan sampai binatang. Pada malam hari itu terjadi tangisan di mana-mana. Dan herannya, di rumah-rumah bangsa Israel tidak ada suara apapun juga. Anjing pun tidak menyala. Itulah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12. Saudara-saudara, jadi dengan kejadian kematian anak sulung itu, Raja Mesir dan bangsa Mesir yang sebelumnya menahan bangsa Israel dan memperbudak mereka, maka mereka bahkan pada saat itu menyuruh bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dengan alasan, kalau kalian tidak segera pergi, kami akan mati semuanya. Dengan demikian maka bangsa Israel pun secara leluasa pergi meninggalkan rumah mereka dan menuju ke padang pasir. Nah, saudara-saudara, kelepasan dari penjajahan dengan cara yang sangat hebat, luar biasa itulah yang kemudian diperingati sekali setahun oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, kejadian sekitar 1500 sebelum Masehi itu terus diperingati dari tahun ke tahun sampai tahun Masehi. Saudara-saudara, dan sampai zamannya Tuhan Yesus yang melayani di dunia ini pada awal tahun Masehi. Saudara-saudara, jadi suasana peringatan Hari Raya Paskah sedang mereka nikmati dalam pembacaan yang telah kita lakukan bersama. Sebagaimana yang kita telah lihat dalam Injil Matius pasal 26. Semuanya berjalan seperti biasanya. Tetapi ada satu hal yang tidak biasa, yaitu ucapan Tuhan Yesus di depan murid-muridnya yang mengatakan bahwa roti ini adalah tubuhku dan anggur ini adalah darahku. Roti yang mereka makan pada setiap hari Paskah adalah roti yang tidak beragi, dan minuman tradisional mereka adalah air anggur. Saudara-saudara, jadi besar kemungkinannya murid-murid Tuhan sebanyak 12 orang pada waktu itu mereka terheran-heran dan bertanya-tanya dalam hati, apa makna daripada ungkapan kata Tuhan Yesus ini.
Saudara-saudara, memang beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus telah memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan roti yang walaupun hanya 5 ketul roti dan dua ekor ikan saja, tetapi Tuhan Yesus sanggup menggandakannya menjadi cukup untuk dimakan sebanyak 5.000 orang laki-laki. Saudara-saudara, ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan ungkapan yang luar biasa di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-48. Firman-Nya, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara-saudara, jadi beberapa hari sebelumnya perayaan Paskah itu, Tuhan Yesus sudah mengatakan ungkapan ini. Bahkan dalam ayat-ayat di dalam Yohanes pasal 6 ini Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Nah, saudara-saudara, jadi dagingnya Tuhan dan darahnya Tuhan itu menjadi berkat bagi umat manusia. Sehingga umat manusia yang percaya dan mau makan dagingnya dan minum darahnya akan mengalami sangat diberkati, mengalami kehidupan yang kekal, mengalami keselamatan, luput dari ancaman hukuman neraka. Bahkan siapapun yang percaya dan kemudian makan dagingnya dan minum darahnya, maka mereka akan mengalami keadaan yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Dan itu sebabnya maka gereja Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Dalam perjanjian baru, dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4, kita melihat bahwa perjamuan kudus itu setiap hari mereka lakukan. Itu adalah untuk memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dan sampai sekarang gereja Tuhan di seluruh dunia mempercayai perjamuan kudus. Dengan makan perjamuan kudus, minum perjamuan kudus, mereka adalah melakukan hal yang sakral sekali, yaitu makan dan minum daging dan darahnya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapa umat manusia diberkati oleh pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang percaya akan mengalami keadaan sangat diberkati oleh Allah. Mereka diangkat menjadi anak-anak Allah dan akan mendapatkan warisan hidup yang kekal di dalam sorga. Saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4
ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia yang di dalamnya ada keselamatan. Hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus saja. Perhatikan saudara-saudara, kerelaan Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib Golgota, di mana dagingnya dihancurkan, di mana darahnya dicurahkan. Penyaliban di atas Gunung Golgota itu terjadi beberapa jam saja setelah perjamuan malam terakhir. Setelah Tuhan Yesus mengatakan, makanlah roti ini sebab ini adalah dagingku, dan minumlah cawan ini sebab ini adalah darahku. Beberapa jam kemudian Tuhan Yesus digantungkan di atas kayu salib Golgota. Saudara-saudara, dia telah mati untuk keselamatan umat manusia, supaya dosa-dosa umat manusia diampuni dan kemudian diselamatkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Allah, kerelaan Tuhan Yesus untuk menderita di atas kayu salib, kerelaan Tuhan Yesus untuk menjadi korban buat umat manusia, itulah yang perlu sekali kita teladani. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5-10, kerelaan Tuhan Yesus itu digambarkan dalam ungkapan-ungkapan firman Allah. Hendaklah dalam hidup kamu bersama selalu ingat akan Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam keadaan Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan menjadi hamba dan taat sampai mati, yaitu mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut semua yang ada di sorga, di bumi dan di bawah bumi, dan semuanya lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah teladan yang termulia. Dia telah mendamaikan manusia dengan Allah. Dia telah menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, apabila kita memiliki kerelaan hati seperti Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun juga akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Apabila kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang rela, seperti roti, seperti gandum yang dikuliti, seperti gandum yang ditumbuk dihancurkan, yang dipanggang menjadi roti, menjadi berkat kehidupan. Apabila kita rela menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan darahnya, seperti anggur yang dipetik dari pohonnya, yang kemudian digiling, dihancurkan, diperas, sehingga air anggurnya itu diminum. Suatu minuman yang nikmat, suatu minuman yang segar dan menyehatkan. Saudara-saudara, apabila kita rela mengalami seperti Tuhan Yesus, di mana kita bisa menjadi berkat, menjadi minuman, ibaratnya minuman yang menyehatkan, seperti anggur yang telah
diperas itu. Kerelaan seperti Tuhan Yesus yang kita teladani akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Dalam kitab Yesaya pasal 53 disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu seperti anak domba di depan orang yang mengorbankannya, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulu-bulunya. Jadi kerelaan itu kemudian menjadi berkat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak rela, tidak ada orang yang diselamatkan. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus dan kita berdoa, Tuhan, berilah aku hati yang rela seperti Tuhan Yesus. Rela dipersalahkan, rela dikhianati, rela diadili, rela dihukum, rela disakiti, rela berkorban. Apabila kita bersikap seperti itu, orang lain pun akan diberkati. Keluarga diberkati, sahabat-sahabat teman diberkati, orang-orang di sekitar kita diberkati. Itu beda sekali. Kalau kita tidak memiliki kerelaan, kita suka komplain, kita suka melawan, kita suka membela diri. Saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa diberkati oleh sikap-sikap kita seperti itu. Tetapi apabila kita memiliki hati yang rela, saudara-saudara, maka hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi gereja, berkat bagi pekerjaan Tuhan, berkat bagi sesama manusia. Di mana saja kita berada, apa di sekolah, apa di kantor, apa di pasar, apa di tengah-tengah masyarakat, di kampung dan di kota, kerelaan kita untuk berkorban pasti akan membuat orang lain mengalami diberkati oleh Allah. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Melayani itu adalah mengabdikan diri. Dan mengabdikan diri itu adalah berkorban. Dan berkorban itu adalah sakit. Jangan lupa hal ini, saudara-saudara. Biarlah kita mengabdi dan biarlah hidup kita menjadi berkat. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Allah memberkati Anda semuanya. Salam pengabdian. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda saat ini masih berada, kita bersyukur kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang mengajarkan rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kita yang saat ini kita masih ada dan ke depan kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi semua orang. Haleluya, puji Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
berikan ku hatimu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu, berikan ku hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami layani dengan setia di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah firman Allah di dalam hati kami semua. Firman Allah tentang menjadi rela berkorban seperti Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami meneladani Tuhan Yesus, dan biarlah kami menjadi berkat bagi sesama manusia. Bapa di dalam sorga, doa kami untuk para peserta ibadah online saat ini. Kiranya yang sakit disembuhkan, karena memang bilur-bilurnya Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan orang yang percaya. Kiranya yang mengalami kesusahan, pencobaan dan berbeban berat diberi kekuatan dan kemenangan. Puji namanya Tuhan Yesus Kristus. Siapa saja yang memiliki pergumulan doa, kiranya doanya didengarkan dan permohonannya dikabulkan. Turunlah berkat dari sorga, dari Allah kepada semua peserta ibadah online saat ini. Berkat jasmani dan rohani untuk tubuh, jiwa, dan rohnya. Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah oleh karena kerelaan hatinya untuk berkorban. Dan kami telah berdoa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.